Halo adik-adik, apa kabar? Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita. Kali ini dengan kisah Dewi Rembulan, bagian pertama. Cahaya kemasan, gemilang menedupkan, membayang di air telaga, menjelma putri jelita. Ulurkan tanganmu yang teduh dan mulia, tangisan sang putri bungsu berganti tawa ceria. Oh, Dewi Rembulan, kau muncul di dalam bayang. Purnama di air telaga, menjelma menjadi putri jelita. Dua putri cantik sirik mendapat hukumannya, karena sang Dewi Rembulan hilanglah duka dan lara. Ulurkan tanganmu yang teduh dan mulia, tangisan sang putri bungsu berganti tawa ceria. Oh, Dewi Rembulan, kau muncul di dalam bayang. Purnama di air telaga, menjelma menjadi putri jelita. Dua putri cantik sirik mendapat hukumannya, karena sang Dewi Rembulan hilanglah duka dan lara. Alkisah, di negeri Gagarmayang, hiduplah seorang raja bernama Sang Prabu Kalpasuta. Ia hidup di istana bersama permaisurinya dan 3 orang putrinya yang cantik-cantik, yaitu Dewi Laras, Dewi Anggi, dan Dewi Sati. Namun sudah berbulan-bulan, Sang Prabu serta permaisurinya amat berduka cita karena Dewi Sati putri bungsunya menderita penyakit aneh. Adinda Permaisuri, bagaimanakah keadaan putrimu Dewi Sati setelah pendeta dari Gunung Sari itu mengobatinya? Ampun Kakanda Prabu, tampaknya seperti yang lain-lainnya. Tak tampak ada perubahan pada diri Dewi Sati. Oh, alangkah malangnya anakku. Bagaimana bisa menderita seperti itu? Penuh bintik-bintik pada mukanya dan berbau busuk. Lalu bagaimana Kakanda Prabu? Tak ada seorang tabib atau ahli obat pun yang bisa mengobatinya. Apakah selamanya Dewi Sati akan menderita seperti ini? Bagaimana lagi Adinda Permaisuri? Aku sudah memerintahkan para penggawa istana
agar mencari obat bagi putri kita itu. Bahkan dengan janji hadiah yang cukup besar. Dan berpuluh-puluh tabib telah datang untuk mencobanya. Ya, tapi tak seorang pun berhasil. Sungguh malang nasib Dewi Sati. Mukanya penuh luka. Dan tak seorang pun mau mendekatinya. Bahkan Dayang yang bertugas melayaninya selalu menutup hidungnya apabila berdekatan dengannya. Pasti amat menyakitkan. Oh, Adinda Permaisuri, sudahlah, jangan menangis lagi. Kita harus selalu berdoa serta memohon kepada Dewata agar Dewi Sati segera bisa disembuhkan dari penyakit anehnya itu. Kakanda Prabu. Ya. Hamba sudah letih berdoa. Kau tidak boleh begitu, Dinda. Bagaimanapun kita harus selalu berdoa. Jangan bosan dan jangan letih, Dinda. Kamanda Prabu, hamba datang menghadap. Hamba Dewi Anggi datang menghadap Ramanda dan Ibunda Ratu. Mendekatlah anak-anakku. Anak-anakku, Dewi Laras dan Dewi Anggi, ada apa malam-malam begini datang menghadap ayahandamu? Kakang Mbok Dewi Laras, haturkan kepada Ramanda dan Ibunda apa yang menjadi isi hati kita itu. Katakan anakku, ada apa? Mohon ampun ayahanda, apabila hamba mengatakannya, apakah ayahanda dan Ibunda tidak akan memarahi hamba? Anakku, kalian adalah anak-anakku yang aku sayangi. Tidak pernah aku memarahi kalian, bukan? Jangan ragu-ragu. Katakan saja apa yang kalian inginkan. Iya, Dewi Laras. Katakan saja apa yang kalian inginkan. Percayalah, ayahandamu tak akan memarahimu. Mohon ampun ayahanda. Sebenarnya kami ingin mengatakan kepada ayahanda mengenai Dinda Dewi Sati. Oh, ada apa adikmu Dewi Sati? Seperti Paduka ketahui, Dinda Dewi Sati menderita sakit yang amat parah. Mukanya penuh luka dan bau busuknya menyebar kemana-mana. Iya. Iya, benar. Memang sungguh malang nasib adikmu itu. Dan lagi ayahanda Prabu, bau busuk yang keluar dari lukanya itu amat mengganggu, sehingga membuat kami semua tidak suka makan, serta tidur pun tidak nyenyak. Betul ayahanda, bau busuknya sungguh tidak tertahankan. Setiap hari kami selalu muntah-muntah karena bau busuknya itu. Anakku Dewi Laras dan Dewi Anggi, ayahanda sudah tahu itu dan sedang berupaya mencari obat baginya. Aku harap kalian bersabar. Tapi kami tidak tahan lagi ayahanda. Betul ayahanda, kami tidak tahan. Oh, lalu apa yang harus ayahanda lakukan lagi? Ayahanda sedang berusaha. Aku harap kalian bersabar. Benar apa yang dikatakan ayahandamu, anak-anak. Kalian harus bersabar. Nanti juga pasti adikmu itu akan sembuh. Mohon ampun ayahanda serta ibunda. Kalau boleh, hamba ingin mengajukan usul. Usul apa itu anakku? Katakan, asalkan demi kesembuhan adikmu itu. Hamba sudah berbicara dengan Dinda Dewi Anggi. Bagaimana kalau Dinda Dewi Sati itu dibuatkan bilik khusus yang jauh dari keputren, sehingga kami semua tidak terganggu oleh bau busuknya itu. Anakku Dewi Laras, tak kusangka kau bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Bagaimanapun Dewi Sati itu adikmu. Dia amat menderita dan pantas dikasihani. Bagaimana mungkin kau tega mengasingkannya sehingga ia akan bertambah merasa sepi, sedih, dan semakin sakit? Mohon ampun ayahanda Prabu. Bukan maksud hamba mengasingkannya. Hamba menginginkan itu bukan karena benci, tapi... Kau mengatakan tidak membencinya, tapi kau menjauhkannya darimu dan dari siapa saja yang semula dekat dengannya? Mohon ampun ayahanda. Kalau Paduka mau menyelami maksud sebenarnya dari apa yang telah hamba haturkan, pasti Paduka tidak akan memarahi hamba. Seperti ayahanda ketahui, penyakit Dinda Dewi Sati itu amat aneh dan sukar disembuhkan. Pernahkah ayahanda bayangkan apabila penyakit itu menular dan seluruh istana menderita penyakit seperti itu,
sehingga istana ini dipenuhi oleh bau busuk yang menjijikkan. Bagaimana kalau ada tamu dari mancanegara yang ingin berkunjung, padahal bau busuk itu sama sekali tidak pantas disuguhkan? Betapapun berat perasaan hati Sang Prabu Kalpasuta, namun usul kedua putrinya itu masuk akal juga. Bagaimana kalau penyakit itu ternyata menular dan seluruh kerabat istana terkena? Dan belum lagi kalau ada tamu dari mancanegara yang ingin melihat-lihat keindahan negeri Gagarmayang. Maka hari itu juga dibuatlah sebuah puri terpencil yang jauh dari puri-puri lainnya sebagai tempat tinggal Dewi Sati selama ia belum disembuhkan. Alangkah sedih hati Dewi Sati karenanya. Belum juga penyakit anehku ini berhasil disembuhkan. Penderitaanku bertambah karena aku harus hidup terasing, sehingga jauh dari Kakang Mbok Dewi Laras dan Dewi Anggi. Ya, biarpun akhir-akhir ini mereka tak mau mendekatiku, tapi aku senang bisa melihat mereka dari kejauhan. Tapi sekarang semua itu tak akan terjadi lagi. Ayahanda Prabu melarangku keluar dari dalam puri terpencil ini. Hanya sebuah halaman sempit dan kolam ikan yang kecil ini tempatku menghibur diri. Oh, Dewata, apakah dosa hamba sehingga menderita seperti ini? Pagi itu, Dewi Sati keluar dari dalam puri terpencilnya. Baru saja seorang dayang dengan penutup muka mengantarkan makan dan minum baginya, dan segera berlalu tanpa banyak berkata-kata. Aku tahu mengapa dayang pun tampak jijik melihatku. Pasti ia takut ketularan, dan bau busuk yang keluar dari lukaku ini memang sangat menjijikkan. Ayo Dinda, ayo kembalikan bonekaku. Aku mendengar suara Kakang Dewi Laras dan Dewi Anggi sedang bercanda di taman sana. Alangkah senangnya. Sayang, aku tak bisa mengikutinya. Kapankah semua deritaku ini berakhir? Ayo Kakang Mbok. Biarlah aku bersembunyi di balik pohon besar ini sambil melihat mereka. Biarpun tidak ikut berlari-larian dan berkejaran, tapi cukuplah melihat dari tempat yang agak dekat saja. Tak apa, aku senang melihat mereka. Kau curang, kembalikan boneka itu. Ayo kembalikan. Mana mungkin, Kakang Mbok harus mengejarku untuk bisa memilikinya kembali. Ayo Kakang Mbok. Awas kau, awas. Kau kira aku tidak bisa menangkap? Aduh, kakiku tersandung batu. Kakang Mbok Dewi Anggi, sakitkah? Kakimu berdarah. Kau, Dinda Dewi Sati? Kau telah memegang lenganku. Aku melihat Kakang Mbok berkejar-kejaran dan merasa khawatir setelah Kakang Mbok terjatuh. Sakit ya? Sakit atau bukan, itu bukan urusanmu. Pergi kau, pergi! Dewi Sati mundur 2 tindak ke belakang. Sementara Dewi Laras yang tadi mengejar adiknya telah tiba pula di tempat itu. Wajahnya langsung gelap begitu melihat Dewi Sati berdiri di sana. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Ampun Kakang Mbok Dewi Laras, aku melihat Kakang Mbok Dewi Anggi terjatuh. Lalu itu bukan urusanmu. Pergi kau. Baumu amat menjijikkan dan mukamu itu membuat aku ingin muntah.
Malam itu, Dewi Sati duduk sendirian di tepi kolam kecilnya. Air matanya tak henti-hentinya mengalir, sedih dan pilu. Perlakuan kedua kakak yang disayanginya membuat deritanya tak terkirakan. Dewata yang agung, mengapa hamba menerima nasib semalang ini? Bukan saja hamba harus tinggal di tempat yang terpencil, tapi juga hamba rupanya amat dibenci oleh kedua kakak hamba yang amat hamba cintai. Dan ini lebih menyakitkan daripada penyakit hamba ini. Malam telah larut, tapi Dewi Sati masih juga duduk di tepi kolam dengan berurai air mata. Bening air kolam yang tenang membiaskan sepotong bulan dengan keemasan sinarnya. Dewi Sati memandanginya dengan sendu, seakan ingin mengadukan kesedihannya. Tiba-tiba, Dewi Sati terkejut. Bayangan rembulan di kolam bergerak-gerak, padahal air kolam begitu tenang. Dan Dewi Sati sekarang benar-benar terkejut. Selamat malam, Dewi Sati. Kau siapa? Kau tadi menyebut-nyebut namaku. Mengapa terkejut setelah aku datang? Aku menyebut-nyebut namamu. Aku tidak. Namaku Dewi Rembulan. Kau Dewi Rembulan. Tapi kau muncul dari dalam air kolam itu. Aku menjelma menjadi putri melalui bayang-bayang rembulan dari dalam air. Kau menjelma dari bayang-bayang rembulan di dalam kolam itu? Sati, biarkan aku duduk di hadapanmu. Jangan mendekati aku. Mengapa? Wajahku jelek, penuh luka, dan berbau sangat busuk. Tak seorang pun mau mendekati aku. Itukah yang membuatmu bersedih hati? Iya, benar Dewi Rembulan. Kau putri yang baik hati, penuh kasih sayang, tapi bernasib malang. Aku dijauhi semua orang. Bahkan kedua kakakku yang amat aku cintai, amat membenciku. Dan kau diharuskan tinggal di puri terasing seperti ini. Ya, semua orang takut ketularan. Semua orang muak akan bau lukaku. Jangan bersedih, Dewi Sati. Aku akan menolongmu. Jangan berolok-olok. Sudah puluhan tabib mengobati aku. Tidak ada yang bisa. Kau tidak percaya padaku? Masuklah ke dalam air kolam itu sekarang juga. Masuk ke dalam air itu? Tapi... jangan membantah, Sati. Lakukan apa pintaku. Kau akan pulih seperti sedia kala. Dengan perasaan ragu namun penuh harap, Dewi Sati segera melompat ke dalam kolam. Dingin sekali. Aku menggigil. Dingin. Sekarang naiklah ke atas, Dewi Sati. Dan anehnya, baju Dewi Sati sama sekali tidak basah oleh air. Padahal tadi saking bingungnya Dewi Sati masuk ke dalam kolam tanpa melepas pakaiannya. Nah, Dewi Sati, kau sekarang telah sembuh. Aku sudah sembuh? Mukaku halus. Dan apakah kau mencium bau busuk?
Aku mencium bau wangi keluar dari tubuhmu. Iya, aku mencium bau wangi. Benarkah bau itu keluar dari tubuhku? Aneh, rasanya sulit dipercaya. Kau hebat, kau Dewi Rembulan yang sakti. Terima kasih, biarkan aku bersujud. Jangan Dewi Sati. Kita bersahabat. Sudah sewajarnya kalau aku menolongmu. Iya, aku senang sekali. Aku senang bersahabat denganmu. Aku akan menemuimu setiap malam di sini. Baiklah Dewi Sati. Aku akan datang setiap kali kau menyebut namaku, sambil melihat bayangan rembulan di dalam air. Bagaimana keadaan lukamu, Dinda Dewi Anggi? Aku kira tidak apa-apa. Hanya lecet sedikit kan? Benar Kakang Mbok, tidak apa-apa. Tapi aku sempat terkejut ketika Dinda Dewi Sati tiba-tiba muncul. Anak itu benar-benar tidak tahu diri. Tapi untuk selanjutnya, dia tidak akan berani muncul lagi, Dinda. Percayalah, aku telah menghardiknya. Aku percaya dia tidak akan berani lagi mendekati kita. Baunya itu Kakang Mbok. Hampir pingsan aku dibuatnya. Iya, perutku mendadak mual. Hampir saja muntah-muntah. Kakang Mbok, lihat. Bukankah itu Dinda Dewi Sati? Kemana dia? Betul, Dinda Dewi Sati. Hei, mau kemana dia? Betapa beraninya masuk istana. Padahal Ayahanda Prabu sudah melarangnya. Dasar tidak tahu diri. Dinda, mari kita ikuti dia. Aku ingin tahu apa yang dilakukannya di istana. Kakang Mbok, jangan-jangan dia mengadu kepada Ayahanda Prabu atas perlakuan kita kemarin. Kalau hanya soal itu, tidak usah khawatir, Dinda. Nanti aku yang akan menjawabnya apabila Ayahanda memarahi kita. Ayo, kita ikuti dia. Ayahanda Prabu, Ibunda Ratu, hamba Dewi Sati datang menghadap. Dinda Permaisuri, benarkah penglihatanku ini? Dia anak kita Dewi Sati. Oh, anakku. Kau Dewi Sati? Apakah aku bermimpi? Ayahanda Prabu, Ibunda Ratu, hamba memang Dewi Sati. Hamba datang menghadap untuk mengabarkan kesembuhan hamba ini. Oh, anakku. Syukurlah. Ayahanda bahagia melihatmu pulih kembali. Ibunda pun begitu. Ibunda senang, anakku. Oh, anakku. Tapi katakanlah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Padahal kami semua sudah tidak lagi mempunyai harapan bagi kesembuhanmu. Ayahanda Prabu. Iya. Kalau kita benar-benar memohon, maka Dewata akan memberikan apa yang kita pinta. Oh, anakku. Baiklah. Apapun yang terjadi, aku sangat bahagia. Dinda Ratu, panggilkan Kakang Patih. Perintahkan agar mengadakan pesta selama 7 hari 7 malam bagi kesembuhan putri kita. Daulat Kakanda Prabu. Pesta meriah itu benar-benar terlaksana. Seluruh kerabat istana dan rakyat negeri Gagarmayang berpesta ria dan penuh perasaan bahagia. Wajah-wajah mereka berseri dan tak henti-hentinya mengucapkan syukur atas kesembuhan sang putri jelita. Namun adik-adik, ada 2 putri yang cantik yang duduk saja menyendiri dengan wajah muram. Mereka adalah Dewi Laras dan Dewi Anggi. Melihat kasih sayang ayahanda dan ibundanya berlimpah ruah kepada adik bungsunya, hati mereka segera dibakar oleh dendam dan iri hati. Sungguh menyebalkan. Hanya begitu saja, kita harus berpesta selama 7 hari 7 malam. Tapi aneh juga ya Kakang Mbok.
bagaimana tiba-tiba Dewi Sati bisa sembuh? Padahal siang harinya kita masih melihatnya begitu buruk dan bau. Entahlah, aku sendiri juga tidak tahu. Memang aneh. Pasti ada yang menolongnya. Tapi siapa ya? Iya, aku tidak melihat ada seorang pun masuk ke pura itu. Tapi entahlah, kalau dengan sembunyi-sembunyi. Tampaknya Ayahanda dan Ibunda Ratu tidak lagi menyukai kita. Lihat saja. Tidak sedikit pun kita diajaknya bicara. Betul, Kakang Mbok. Lihatlah. Sambil berjalan ke sana kemari, Dinda Dewi Sati selalu dipeluknya. Sebal juga melihat senyumnya yang diobral kemana-mana itu. Dan juga ketika semua yang mengeluh-elukannya, rasanya hanya dia saja putri Ayahanda Prabu. Dan kita hanyalah dua orang dayang yang tidak ada harganya. Kurang ajar. Kita tidak bisa membiarkan itu semua, Kakang Mbok. Apa maksudmu, Dinda? Kita tidak akan membiarkan diri kita tersisih. Dan aku telah menemukan jalan bagaimana merebut kasih sayang Ayahanda serta Ibunda kembali. Serta bagaimana caranya menyingkirkan Dewi Sati. Apakah yang akan dilakukan Dewi Laras dan Dewi Anggi tersebut? Berhasilkah mereka menyingkirkan Dewi Sati adiknya yang sebenarnya amat menyayanginya? Nah, adik-adik, nantikanlah cerita Dewi Rembulan bagian kedua. Selamat berpisah dengan sanggar cerita dalam kisah lagu dan cerita. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Adik-adik,